Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita berjumpa lagi dengan Budiah dalam pembelajaran 4, tema 2, subtema 1. Adik-adik, Ibu ingin bertanya, bagaimana kesan dan pesannya pada pembelajaran sebelumnya? Semoga pembelajarannya menyenangkan ya, dan adik-adik tetap semangat belajar bersama Budiah. Baiklah adik-adik, sekarang kita simak pembelajaran hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum masuk kepada materi pembelajaran hari ini, di sini kita harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi karakter tokoh yang ada dalam dongeng. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengaplikasikan kata meminta maaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu memperagakan gerakan olahraga dan pentingnya berolahraga. Adik-adik, untuk materi pembelajaran pertama pada pagi hari ini yaitu Ayo Berdiskusi. Di sini, Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Apakah adik-adik pernah melihat bunga melati di lingkungan sekitar adik-adik? Nah, adik-adik, di sini bunga melati memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bunganya berukuran kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Ternyata, berbagai suku menggunakan bunga melati dalam acara pernikahan dan tarian. Sekarang adik-adik sudah tahu kan ciri-ciri bunga melati? Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan dongeng yang didiskusikan oleh Dayu, Edo, Siti, dan Beni. Adik-adik di rumah ikut membaca juga ya. Judul dongengnya Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1, wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2, hei, lihatlah bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 3, aroma melati memang harum, aku sangat menyukainya. Di sisi lain, bunga sedap malam yang mendengar percakapan putri-putri itu lalu berkata, aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Kemudian bunga anggrek pun berkata, iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru juga ikut menimpali. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum menanggapinya. Senyumannya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Kemudian bunga sedap malam kembali berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku Melati. Kemudian bunga anggrek pun ikut berkata, aku juga mau minta maaf Melati, selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Kemudian bunga mawar biru ikut menimpali. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu Melati, aku minta maaf ya. Bunga melati pun menjawab, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Setelah membaca dongeng bunga melati yang baik hati, bagaimana perasaan adik-adik? Apakah dongengnya menyenangkan dan menarik? Nah adik-adik, setelah kita membaca dongeng bunga melati yang baik hati, sekarang kita akan mengidentifikasi karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng bunga melati yang baik hati, ada 7 karakter tokoh. Yang pertama, Putri 1. Memiliki karakter tokoh yang baik hati dan pandai memuji.
Yang kedua, Putri 2. Putri 2 memiliki karakter tokoh yang sama dengan Putri 1. Begitupun dengan Putri 3. Kemudian ada Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam memiliki karakter iri dengki dan berprasangka buruk. Begitu juga dengan Bunga Anggrek dan Bunga Mawar Biru. Kemudian untuk Bunga Melati memiliki sikap atau karakter yang baik hati dan mudah memaafkan. Nah, adik-adik, itulah identifikasi karakter tokoh dalam dongeng Bunga Melati yang baik hati. Bagaimana menurut adik-adik? Baiklah adik-adik, materi kedua pada pembelajaran pagi ini yaitu Ayo Membaca. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melakukan kesalahan? Apa sih yang kalian lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Nah, adik-adik, di sini ketika melakukan kesalahan, sebaiknya kalian meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain juga akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Adik-adik, bagaimana pengalaman kalian dalam meminta maaf ketika kalian melakukan kesalahan? Apakah adik-adik pernah meminta maaf ketika melakukan kesalahan? Nah, Ibu harap setelah pembelajaran ini, adik-adik mampu meminta maaf. Adik-adik harus menjadi anak yang pemberani ketika meminta maaf atas kesalahan yang kalian lakukan. Materi ketiga pada pembelajaran hari ini yaitu Ayo Mencoba. Nah, adik-adik tahu tidak, tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Selain memberikan oksigen, tumbuhan juga sebagai tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Nah, di bawah pohon yang rindang, kita bisa melakukan olahraga sambil menghirup udara yang segar. Pernahkah adik-adik berolahraga di bawah pohon yang rindang? Nah, adik-adik bisa melakukan gerakan olahraga seperti gambar berikut. Adik-adik bisa melakukannya di rumah. Nah, adik-adik tahu kan, olahraga itu sangat penting bagi kesehatan tubuh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Olahraga yang cukup, tidur yang teratur, dan makan yang teratur dapat menjaga pola kesehatan tubuh. Nah, adik-adik, saatnya penilaian harian 2. Di sini Ibu sudah melampirkan soal yang harus adik-adik jawab nantinya di Google Form. Tunggu Google Form yang akan Ibu kirimkan melalui WA Grup Walmur kelas 3. Ibu harap adik-adik mengerjakan dan tetap semangat dalam belajar bersama Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga setelah pembelajaran ini adik-adik bisa mengamalkan apa yang ada pada pembelajaran ini. Ibu harap pembelajaran hari ini menyenangkan dan adik-adik tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.